Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Turnamen berbantuan kartu soal pada materi aturan sinus dan sinus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan kartu soal pada materi aturan sinus dan kosinus di kelas 10. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 SMA YPPK Taruna Bakti tahun 2018 yang berjumlah 35 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan 3 teknik. Yang pertama observasi, yang kedua tes, dan yang ketiga dokumentasi. Hasil dan pembahasan yang pertama terkait analisis langkah pembelajaran class presentation, diperoleh temuan bahwa peserta didik dengan kemampuan sedang maupun rendah lebih sering menyimak jawaban peserta didik yang berani menjawab pertanyaan. Faktor ini disebabkan karena kurangnya keberanian peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Hal ini juga dikarenakan peserta didik takut memberikan jawaban yang salah dan peserta didik terbiasa menjawab pertanyaan secara bersamaan. Analisis yang kedua terkait langkah pembelajaran Teams. Temuan yang diperoleh yaitu peserta didik di setiap kelompok sering bertanya mengenai soal-soal pada lembar kerja kelompok. Hal ini disebabkan karena contoh yang diberikan merupakan penjelasan umum materi, sedangkan soal-soal dalam lembar kerja kelompok merupakan soal yang telah dikembangkan. Sehingga saat menemukan soal yang sedikit berbeda dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, peserta didik mencoba terlebih dahulu dan kemudian menanyakan hal yang kurang dipahami saat menyelesaikan soal. Selanjutnya yaitu analisis langkah pembelajaran games. Diperoleh temuan bahwa peserta didik dapat diarahkan untuk duduk pada meja turnamen masing-masing. Namun, pada saat membagikan kartu soal, kartu jawaban, dan kertas skor kepada setiap kelompok turnamen, diperlukan penjelasan tambahan terkait aturan permainan. Hal ini disebabkan karena peserta didik kurang memahami penjelasan yang telah diberikan sebelumnya. Penulis memerlukan waktu untuk menjelaskan kepada setiap kelompok turnamen. Selain daripada itu, dalam pelaksanaan permainan, peserta didik banyak yang menanyakan pesan tambahan mengenai hal-hal yang kurang dipahami. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait analisis langkah pembelajaran turnamen. Temuannya yaitu peserta didik tidak terbiasa dengan aturan permainan yang melibatkan pembelajaran, sehingga peserta didik tidak dapat menjawab soal dengan baik. Faktor penyebabnya yang pertama karena peserta didik mengalami kesulitan dalam mengoperasikan bilangan bentuk akar, sedangkan pada soal-soal turnamen yang diberikan banyak memuat bilangan bentuk akar. Yang kedua yaitu peserta didik kurang memahami soal. Misalnya saat ditanyakan besar sudut, peserta didik malah menjawab nilai perbandingan trigonometri. Analisis yang selanjutnya yaitu langkah pembelajaran team recognition. Diperoleh temuan bahwa peserta didik dapat menghitung skor kelompoknya sendiri sehingga dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menilai dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena ada penghargaan untuk setiap kemampuan yang ditunjukkan oleh peserta didik. Penghargaan yang diberikan berupa sertifikat bagi kelompok super, sangat baik, dan baik. Hal ini membuat peserta didik dengan kemampuan tinggi maupun rendah lebih percaya diri dan semangat dalam belajar. Ada pula kendala dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini. Yang pertama, waktu pengerjaan soal turnamen tidak dapat diterapkan kepada semua kelompok turnamen. Akibatnya, beberapa kelompok
beberapa kelompok ini tidak dapat memberikan jawaban yang tepat dan hanya menebak hasilnya. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman peserta didik dalam turnamen, sehingga pada awal turnamen, peserta didik banyak menghabiskan waktu dalam memahami aturan bermain. Akibatnya, waktu pengerjaan soal turnamen menjadi berkurang. Selanjutnya yaitu kelebihan dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Yang pertama, aktivitas belajar peserta didik tergolong aktif. Yang kedua, peserta didik dapat berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Yang ketiga, peserta didik termotivasi untuk mendapatkan skor kelompok yang tinggi. Kemudian, penggunaan media kartu soal akan menambah semangat belajar peserta didik, serta pembuatan media kartu soal tergolong mudah dan praktis sehingga sangat cocok digunakan sebagai media sosial. Sebagai media soal turnamen. Selanjutnya yaitu kelebihan. Setelah kelebihan ada pula kekurangan dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini, yaitu model pembelajaran kooperatif ini membutuhkan waktu pelaksanaan yang lama, kemudian membutuhkan perencanaan yang lebih matang karena banyak perangkat yang harus disiapkan sebelum melaksanakan model tersebut. Kemudian penulis perlu juga menentukan materi pembelajaran yang cocok untuk diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Selanjutnya sampai pula kita pada simpulan yang pertama, yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini yang berbantuan kartu soal pada materi aturan sinus dan kosinus di kelas 10 telah diterapkan dengan baik. Kemudian selama proses pembelajaran pada materi aturan sinus dan kosinus dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini, peserta didik menunjukkan respon yang baik. Selanjutnya yaitu hasil belajar berupa nilai rata-rata hasil LKK dan rata-rata tes individu pada materi ini menunjukkan hasil yang baik karena berada di atas kriteria ketuntasan minimum. Dan presentasi dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.